datang nanti Jokowi pakai mobil yang belum bayar pajak. Ya, iya. Dan katanya itu rental. Nama sebuah perusahaan. Bohong lagi dia. Bohong lagi. Setelah diteliti, perusahaan itu adalah perusahaan atas nama Kahiyang Ayu. Anaknya. Istrinya Bobi. Istrinya Bobi. Ini fakta. Istri dari Gubernur Sumatera Utara. Istri dari Gubernur Nggak bayar pajak coba. Iya. Jadi nggak berhenti berbohong walaupun udah pensiun. Sekali sudah bohong akan tetap hidup. Ketagihan. Iya. Tapi sedikit Pak. Iya. Jadi tadi Bapak bilang datang jam 10, pulang jam 12. Iya. Apakah itu indikasi perlakuan istimewa? Iya dong. Loh iya, masuk aja mobil bisa masuk ke ruang Akses langsung. SPKT. Oh iya. Biasanya kalau kita jauh ya. kita parkirnya Dan disambut. Ya, disambut. Kita kagak pernah dari gitu. Iya. Dan itu sebenarnya biasanya masuk bukan dari pintu situ, masuk tuh dari pintu kiri. Itu masuk dari pintu belakang gitu. Jadi perlakuan istimewa ya di Polda Metro Jaya. Nggak boleh itu. Kita harap tidak ada perlakuan istimewa lagi di kedua, ketiga, dan seterusnya. Satu lagi tidak boleh ada diskriminasi atau bahkan tidak boleh ada kriminalisasi. Oke, dan mohon dipakai ahli digital forensik yang netral. Ya ini Dr. Rismon akan bisa menambahkan. Ya. Baik, silakan. Ini ada juga alumni UGM asli juga ini. Oh, sangat asli. Silakan, Dr. Rismon. Dan ijazahnya berani ditunjukkan ya. Sekarang masih punya ijazah juga. Itu saya analisa juga. Terbukti. Jadi saya dari jangan berulang-ulang statement saya di beberapa podcast yang lalu Pak ya. Angle-nya berbeda aja. Ya dong, berbeda dong. Yang terbaru. Jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Kenapa? Di KR. Karena memang palsu. Kita uji pun ini, misalnya Pak Roy Suryo bilang ini ke nggak usah negara terlalu jauh, Singapura aja negara tetangga kita, Malaysia, nanti kita urunan untuk uji forensik. Ini pasti ini masuk. Kalau laboratorium forensik ya yang hanya itu yang dipakai, kita nggak akan terima karena berkaca pada kasus Jessica Wongso ya, laboratorium komputer forensik dipakai jadi studio animasi digital. Jadi ini kita harus hati-hati, para lawyer juga Pak, bahwa kita tuntut nanti ya supaya bisa diuji di tempat-tempat yang mereka sendiri nggak bisa intervensi. Kalau itu dilakukan 1 minggu selesai sebenarnya, dan pasti 11.000 triliun persen palsu. Joko Widodo harus dipenjara di Luar biasa. Belum banyak orang nanya kok sampai 11.000 triliun kan? Saya 100% aja bisa. Kenapa sih? Itu cuma penekanan aja. Biar viral. Tahu banyak persennya. Bahasa akademiknya 100% ya. Nah, bahasa viralnya YouTube-nya 11.000 triliun persen biar Jadi kantong kiri ya. kanan ya kan. Jadi Pak Joko Widodo ini ya, dan UGM sudah 2 kali tidak datang menghadiri di PN di sidang mediasi Pengadilan Negeri Solo dan Surakarta. Solo, ya, Pengadilan Negeri Solo. Waktu di kita tuh ada nggak datang. Iya, 2 kali nih UGM dan Di kita Jokowi. 3 kali. Nah, bayangkan, ya, UGM kompak tidak datang bersama Jokowi menghadiri sidang mediasi di Solo. Seharusnya kan kalau memang dia punya semua dokumen ya terkait studi mereka, studinya dia datang saja. Gitu. Nah ini kan semakin menguatkan statement saya kan Bang. 11.000 triliun persen. Jadi bukan sekedar itu bos, dia melecehkan pengadilan. Iya, melecehkan ya. Iya dong. Proses mediasi itu kan pengadilan juga ya Bang. Contempt of court. Gitu. Jadi semakin tidak datang Pak Jokowi, maka statement saya semakin mengerucut, makin benar. Persentase orang yang percaya Rismon dan Roy Suryo dan Bu Kifa
akan semakin besar. Mungkin nanti yang tersisa percaya Pak Joko Widodo tinggal buzzer. Buzzer, betul. Ya, Kalau itu 11.000 triliun percaya. Ya, orang bayaran. Karena orang benar kan tidak mau capek-capek membayar lawyer, pergi capek-capek melapor, itu kan capek. Tinggal tunjukkan ini Capek dan uji keluar biaya. keluar biaya Pak. Dari Solo ke Ini Jakarta, deh, ya. uji semua kan gitu. Terus itu terkait Pak Jokowi. Yang kedua, nah ada perdebatan dari Pak Roy Suryo di Liputan 6 ya, di CTP maupun di Kompas TV itu mengisyaratkan ya bahwa ijazah SD sampai S1 yang diklaim di bawah itu hanya diperlihatkan pada petugas ya. Nah, petugas begitu ya, terus memang kemampuan petugas itu setelah melihat langsung tahu itu asli kan nggak begitu. Terus katanya dibawa pulang. Nanti kalau diminta lagi, datang lagi, dibawa lagi, ditunjukkan lagi, harusnya kan ditinggal. Iya, Harusnya kan ditinggal. Bagaimana mereka menguji forensik kalau nggak ditinggal? Mungkin Pak Joko Widodo tidak percaya sama polisi itu. Bukan, mungkin Jangan-jangan nanti ditaruh di polisi terus ijazahnya dipalsu. Bukan, Blan. Gini, Mungkin ya karena ijazahnya palsu, pura-pura aja dibawa. gini. Ya, singkatnya keras-keras. Pelajaran yang sempurna. Ya. Terus ada lagi satu statement yang membuat saya tercengang ya. Karena saya sendiri melihat di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM itu bahwa skripsi Joko Widodo itu tidak ada nama maupun tanda tangan dosen penguji. Tapi Tetapi dia kemarin emang si Kasmojo itu. bimbingnya itu bang, Kasmojo. Nah, tetapi di SCTV kemarin ketika debat dengan Pak Roy, Yakub Hasibuan mengatakan lembar pengesahannya ada. Dosen penguji. Nah ini perlu bang, dari mana itu lembar pengesahan skripsi itu untuk dosen penguji? Padahal pada saat pertemuan 15 April kemarin, kedua wakil rektor tersebut mengatakan tidak ada. Kenapa si Yakub bisa bilang ada? Nah, repro lagi bang, menipu lagi dan menipu lagi dan menipu lagi. UGM kan sudah berapa kali kita dapat. Berarti si Yakub ikut nipu dong. Saya nggak tahu. Turut serta. Turut serta. Ada pasal 55 dia. Ya kan bang? Iya. Nah, di wakil rektor sudah menyatakan tidak ada. Nanti kita pertanyakan dari mana mereka repro itu. Kita uji juga tanda tangan. Nanti uji forensiknya kan banyak bang. Uji teknologi, tinta, kertas, belum lagi pattern, ya. Belum lagi kalau kita sewa nanoteknologi itu mungkin selesai 1 hari itu Pak Jokowi langsung dipenjara ke Nusa Kambangan itu. Supaya tidak memengaruhi lagi pejabat-pejabat lainnya. Kalau ada istilah karbon apa itu karbon? Uji karbon itu untuk analisa usia kertas. Tapi yang paling yang paling exactly saya kira uji usia tinta dan jenis tinta bang. Tapi menurut info katanya tahun 2018 dia baru bikin ijazah. Itu gimana? Itu diupload di ETD-nya. Ya, ada ya? Metadatanya yang diupload oleh seseorang di Electronic Thesis and Dissertation. Jadi diupload 2018. Ya, nanti detailnya ada. Detailnya ada. Dia terbuat dari apa? Udah punya rantum. Dari scan. Ada. Makanya hati-hati UGM. Itu belum semua saya keluarkan. Ya, selama ini. Top. Jadi UGM pesan saya ya, inilah kan tanda-tanda kalian terus menipu ya, ingin menjadi geser kakinya UGM Jokowi. Kalian tidak berani datang ke Pengadilan Negeri Surakarta karena sekarang kalian seperti tisu untuk mencebok Jokowi. Habis tisu. Dan kita dapati berapa kali mereka memasukkan dokumen, Pak. Ada satu nama dosen pembimbing, 2 tanda tangan berbeda. Gitu loh. Kira-kira disogok berapa ya UGM-nya? 11.000 triliun. Jika Bang Ritmon, jika kemudian UGM melihat adanya muncul ya itu di permukaan adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh gubernur. Jika di kemudian hari UGM membaharui bahwa ijazah itu adalah produk UGM asli dikeluarkan yang baru, Diduga keras. apakah bisa dideteksi dengan tadi yang dibilang Ella dan lain-lain bahwa itu ijazah keluaran terbaru? Kalau UGM merilis resmi Ya. ya, Bang,
kalau UGM merilis resmi maksudnya memang kertasnya UGM, tapi baru gitu ya. Ya asli tapi palsu, karena usia kertas kan bisa dapat, usia tinta juga dapat, dan usia teknologi. Kan kemarin kita sudah ya nanti di pengadilan ya kalau UGM masih belum minta maaf dan Jokowi ya belum minta maaf di pengadilan, nanti kita buka ya. Kemarin anak-anak saja sudah bisa mencocokkan lembar pengesahan skripsi itu pakai Photoshop atau Corel Draw. Bisa ya? Udah bisa dicocokkan itu sesuai itu Times New Roman yang belum ada saat itu. Mungkin apalagi saya pakai program Mungkin senjatanya disimpan aja Bang untuk di pengadilan. Nah itu di YouTube. Atau di TikTok, anak-anak saja sudah bisa mencocokkan. Anak-anak loh. Oh, 92 dikit. Jadi Pak Jokowi tidak ada lagi ruang bagi Anda untuk bermanuver kecuali menggunakan tangannya Listio Sigit Prabowo. Lebih baik minta maaf. Bisa jadi Profesor Egy masih maaf ya. Iya, sebagai sesama muslim diajarkan menurut Ali Imran ayat 134 maafkan kesalahan orang. Tapi buat si Jokowi kayak begini mah susah dimaafin lagi, udah pembohong biasa kan. Ya itu masih Dan tidak tergantung saya kan, rakyat Indonesia kan banyak. Oke. Ya, tapi kan tim TPUan bisa dikenal. Mungkin sedikit Dr. Rismon. Kan abang sudah berkali-kali nih menjadi ahli untuk di kepolisian atau di pengadilan. Menantang kepolisian. Menantang kepolisian. Pernah kok kepolisian. Pokoknya di kasus-kasus seperti ini sudah sering lah diajak menjadi saksi ahli. Kira-kira bagaimana sih kemungkinannya bahwa ahli yang dipilih oleh kepolisian itu akan netral? Tidak ada ya, kalau berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, polisi tetap tends to abuse the evidence. Jadi mereka cenderung untuk memanipulasi barang bukti untuk memenangkan kasus mereka, kecuali ada people power kita ini ya. Ini sudah akhir the end of Joko Widodo gitu loh. Ini the end chapter ini. Ayo rakyat ya, ini bab terakhir dari dinasti Joko Widodo. Jangan biarkan kita jadi negara pengecut hanya karena takut sama satu keluarga itu. Ya, memang siapa mereka itu? Ya, nenek moyang saya tewas untuk kemerdekaan Indonesia. Memang nenek moyangnya tewas enggak? Belum tahu kan? Ini kalau dinasti berarti tidak satu orang dong. Ya iya dong. Nanti kita buka lagi buku apa itu. Jadi kesimpulannya Gibran gini gitu. Ya, mungkin kalau Jokowi ya sikap tindak tanduknya selalu menipu. Ya. Tapi kita masih ada harapan untuk UGM. Masih ada harapan untuk internal UGM itu mendesak petinggi UGM untuk berani jujur. Ya, tidak ada lembar pengesahan skripsi seperti itu UGM tahun 1985. Jangan menipu dunia. Itu bukan hanya menipu Indonesia loh. Mereka menipu dunia. Menipu peradaban. Miliar peradaban di dunia ini dia tipu, masa begitu ada 1985. Dan termasuk mungkin ditembuskan itu bahasa Inggris. Coba tes forensik di dunia kalian, di negara kalian. Ini ijazah ini produk tahun berapa ini? Sendiri bukan berarti salah, banyak bukan berarti benar. Ya, AFDI dulu, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, ketuanya Muhammad Mualazar, ketuanya AFDI itu, dan dia kepala laboratorium komputer forensik Polri. Apa yang dia lakukan? Memanipulasi barang bukti digital. Pendiri AFDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Kalau kalian yang katanya dari komunitas itu datang ke Jakarta, kalau mau diongkosi ada itu Kagama Cirebon, ya Pak Heru Subagia mengongkosi kalian sampai hotel, sampai ongkos, datang kita ketemu di podcast, datang. Saya tunggu sampai kapan? Senin. Besok kan masih seminggu kan? Besok berangkat kalian. Hubungi Pak Heru Subagia, Kagama Cirebon, gratis. Kita ketemu di mana? Terserah. Ya, pilih podcast yang kalian anggap netral,
bagus. Ya kan lama lagi. Presiden Prabowo sekali lagi saya penting itu, Pak. sarankan Pak Prabowo Subianto. UGM ini kan bukan pemilik otoritas tertinggi dalam autentikasi ijazah ini. Ya, mereka mengeluarkan bukan berarti statement mereka mengatakan bahwa ini asli terus selesai di situ. Ya. Ada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi punya ahli di sana. Coba verifikasi statementnya para petinggi UGM itu. Bagaimana kalian merekonstruksi para ahli Kementerian Sains dan Teknologi itu merekonstruksi lembar pengesahan yang sangat cantik itu? Jangan bohong. Ya. Yang bisa Itu- perintah gitu Prabowo. Iya Pak Prabowo, perintahkan, dan jangan sampai kementerian tersebut ya menipu peradaban lagi. Itu nggak mungkin dan nggak pernah ada itu teknologi seperti 1985, nggak pernah ada. Kalau kita bicara spesifikasi hardware, software ya, hardware terutama untuk menciptakan phone yang cantik itu perlu RAM yang tinggi untuk menciptakan lekukan itu. Iya, gitu loh. Untuk menciptakan dia kan perlu memori untuk komputasi, untuk membuat lekukan yang cantik itu memerlukan RAM yang tinggi seperti yang kita punya sekarang. Belum ada itu. Oke Bang, ini penting. You cannot shift the technology. Itu sehebat apa kecuali Anda punya mesin waktu, mungkin bisa. Malaikat lah maksudnya. Malaikat gitu. Ya, malaikat. Saya sedikit ya. Pesan untuk Bapak Prabowo, tolong diangkat Pak Rismon ini jadi rektor UGM. Ya. Pak Suryo jadi Menteri Pendidikan Nasional. Itu permintaan pribadi Pak Dam. Ya, pribadi. THR. Geser.